Dan sebagaimana biasanya hari Senin kita punya materi hari ini untuk dibahas. Ada yang sekarang sedang membangun bisnis, dan ada yang sekarang bisnisnya sedang menggunakan faktor kali, membangun reseller, membangun distributor, membangun agen-agen. Nah, kebetulan banget nih hari ini kita mau bahas tentang bagaimana caranya kita mendapatkan 100, ingat, 100 reseller pertama hanya dalam waktu 1 bulan. Saya melakukannya berkali-kali dan hari ini saya akan mengajarkan bagaimana tekniknya untuk kita semua bisa mendapatkan 100 reseller dalam 1 bulan. Apa sih langkah-langkahnya, apa sih tahap-tahapannya? Oke, tahapnya sederhana. Kita membagi tahapan ini menjadi 3 tahap. 3 tahap. Oh, tiga tahap. 3 tahap untuk mendapatkan 100 orang reseller pertama kita. 3 tahap ini saya akan menggambarkan di papan tulis, mudah-mudahan bisa kelihatan. 3 tahap. Oke, 1, 2, 3. Tahap yang pertama kita sebut tahap persiapan. Tahap kedua disebut tahap perekrutan. Dan tahap ketiga disebut tahap pembinaan atau pengelolaan. Jadi ada 3 tahap teman-teman dalam mengelola dan membuat reseller kita banyak. Bahkan bukan hanya banyak, tapi aktif. Kebanyakan kita punya reseller banyak, tapi ada juga yang nggak aktif. Nah, tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Selama beberapa menit ke depan, mungkin 30 menit ke depan sampai jam 12, kita akan membahas poin ini. Di tahap persiapan, sebelum kita merekrut, yang harus kita siapkan pertama kali adalah satu. Yang perlu kita siapkan yang pertama adalah satu, kita perlu menyiapkan namanya marketing plan. Marketing plan. Apa itu marketing plan? Jadi begini teman-teman. Jadi ketika kita pengen mengajak orang, tentu saja semuanya harus jelas dong. Ngajak ngapain, mau apa, ya kan? Terus kalau di orang yang mau ikut gimana caranya, terus nanti dia dapat apa, manfaat buat dia apa. Nah, semua penjelasan itu harus ada di dalam sebuah dokumen namanya marketing plan. Harus ada dalam marketing plan. Jadi apa saja sih kita simpulkan poin-poin yang harus ada di dalam marketing plan? Yang pertama adalah tentang jenis keanggotaan. Jadi apa saja jenis keanggotaan? Ya. Jadi apakah misalnya jenis keanggotaan kita ada distributor, agen, reseller, atau hanya distributor, reseller, atau hanya distributor, reseller. Jadi jenis keanggotaannya itu namanya apa saja. Terus yang kedua, syarat menjadi anggota. Syarat, misalnya tadi keanggotaannya adalah distributor, agen, reseller. Terus syaratnya apa? Syarat untuk menjadi distributor, syarat untuk menjadi agen, syarat untuk menjadi reseller, syaratnya apa? Syarat untuk menjadi member, syaratnya apa? Jadi di dalam marketing plan, selain ada jenis-jenis nama-nama anggota, yang kedua adalah syarat-syaratnya. Yang ketiga, yang harus ada poinnya di dalam marketing plan adalah apa komisi atau apa manfaat. Komisinya berapa atau diskonnya berapa? Misalnya distributor diskonnya berapa, reseller diskonnya berapa, agen diskonnya berapa, itu harus ada. Kita buat sendiri. Kita buat masing-masing, setiap kita bisa kok. Yang penting ini saya sampaikan poin-poinnya. Nanti Bapak, Ibu, teman, kakak, Mas, Mbak, semua yang ada di sana yang sedang nonton, nanti insya Allah bisa bikin sendiri. Jadi poin-poinnya tadi jenisnya apa, kedua syaratnya apa, ketiga manfaatnya, komisi dan diskonnya berapa. Yang keempat, poin yang harus ada dalam marketing plan adalah mekanisme order. Jadi bagaimana cara mekanisme order itu? Jadi kalau ada distributor mau order bagaimana, distributor mau daftar bagaimana, itu mekanismenya apa. Yang kelima yang harus ada dalam marketing plan adalah reward. Reward itu apa? Reward atau bonus itu sama. Reward itu sesuatu yang beda dari komisi atau diskon. Jadi reward itu kalau misalnya mencapai target, kalau misalnya mencapai penjualan tertentu, dapat apa dalam 1 bulan, dapat apa dalam 3 bulan, dapat apa dalam 1 tahun. Itu harus ada rewardnya. Ya, jadi selain jenisnya apa, yang kedua adalah syaratnya apa, yang ketiga komisi dan diskonnya berapa, yang keempat adalah apa saja rewardnya, itu semua harus ada. Yang kelima selain itu produknya apa? Kita nih jualan produk apa? Terus kemudian
dijabarkan satu persatu, produk kita A, produk kita B, produk kita C. Ya. Yang berikutnya adalah tentang konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau misalnya kita sebelum konsekuensi ada ini target penjualan. Target penjualan setiap bulan untuk tetap menjadi distributor, untuk tetap menjadi agen, targetnya berapa? Dan yang terakhir adalah konsekuensi. Kalau tidak mencapai target, apa konsekuensinya? Nah, itu semua harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita menawarkan, sebelum kita merekrut orang, sebelum kita ketemu dengan orang untuk prospek. Jadi kita siapkan dulu sistem kita, sistem marketing kita. Dan semakin menarik sebuah sistem marketing, semakin mudah orang untuk ikut. Berarti semakin cepat kita untuk menyebarkan jaringan kita. Semakin mudah dan semakin menarik akan semakin bagus. Contoh misalnya mudah itu misalnya contoh ketika mas, mbak, kakak, ibu misalnya memberikan di dalam sistem marketing atau marketing plan-nya adalah misalnya jaminan. Ini bagus sekali poin jaminan. Misalnya siapa yang ikut sama sistem saya, syaratnya sekian, dia bayar sekian dalam waktu 3 bulan. Kalau dia tidak bisa jualan, saya kasih jamin saya akan mengembalikan uangnya, atau saya jamin saya akan beli barangnya yang belum bisa terjual. Nah, kalau ada jaminan-jaminan seperti itu, ada kemudahan-kemudahan seperti itu, maka insya Allah akan semakin mudah untuk kita merekrut orang. Tahap pertama adalah siapkan dulu marketing plan dari sistem kita. Yang kedua, tentu saja kita harus punya produk yang unggul. Siapkan produk yang unggul. Nah, kalau kita ingin punya sistem distribusi, kalau kita ingin punya jaringan, kalau kita pengen punya distributor, agen, reseller, tentu saja jangan jualan produk yang ada di mana-mana, yang bisa orang lain dapatkan di Indomaret, orang lain bisa. Jangan. Kalau bisa produk kita punya keunggulan yang khas, yang unik. Jadi siapkan produknya. Semakin kuat sebuah produk, semakin bagus. Semakin bagus. Yang ketiga, siapkan narasinya. Narasi. Apa itu narasi? Saya kasih contoh. Teman-teman kita yang jualan eco racing, mereka atau sebuah cerita bahwa eco racing ini bukan hanya sekedar sebuah produk, bukan hanya jualan, tapi ingin membantu orang keluar dari masalah riba. Jadi narasinya adalah bebas hutang, narasinya adalah bebas riba. Itu narasi. Teman-teman kita yang di HNI jaringannya banyak sekali, narasinya adalah hijrah dari produk-produk yang dibuat oleh orang-orang luar menjadi kita menggunakan produk-produk muslim, produk-produk yang digunakan oleh orang-orang dalam negeri. Itu namanya narasi hijrah. Jadi untuk membangun jaringan, narasi ini sangat penting. Ya, narasi ini sesuatu yang membuat orang mau ikut sama kita. Cerita yang membuat orang mau ikut jualan di produk kita. Siapkan 3 hal. Yang pertama marketing plan, yang kedua produk, yang ketiga adalah narasi. Kalau kita sudah siapkan ini, baru kita masuk kepada fase kedua, fase merekrut. Pada fase kedua, poin nomor 4, yang perlu kita siapkan pertama kali adalah Masya Allah. Yang perlu kita siapkan pertama kali adalah database. Database calon prospek. Siapa yang ingin kita ajak? Siapa yang ingin kita ajak? Siapa yang ingin kita prospek? Kalau Bapak Ibu tidak punya database, maka Bapak Ibu akan susah, akan kesulitan untuk memprospek orang. Database bisa didapatkan dari 1, nomor telepon di HP. Coba Bapak Ibu, kakak, mbak, mas, sis, bun, say, semua yang sedang nonton di sana, ya itu yang ngambil videonya ketawa-ketawa dipanggil say. Jadi yang sedang nonton di sana, coba perhatikan HP-nya, coba dilihat di HP-nya ada nggak nomor telepon. Lalu coba dilihat nomor teleponnya ada nggak 1000 atau 2000 nomor telepon. Dari 1000 atau 2000 nomor telepon itu coba di-list, dicek atau dituliskan di kertas. Dilihat satu persatu dari mulai huruf A sampai huruf Z, sampai yang nggak ada hurufnya, cuma ada nomornya doang. Coba dilihat di situ ada nggak 10% dari total kontak yang kita punya yang bisa potensial untuk kita prospek. Dan saya yakin pasti ada. Untuk di prospek jadi apa? Ya bisa jadi distributor, bisa jadi agen, bisa jadi reseller, tergantung kemampuan orang itu. Dan kita tahu kok orang ini bisa dijadikan agen, orang ini bisa dijadikan distributor, orang ini bisa dijadikan
reseller. Coba dilihat, dari situ kita bisa dapat 100. Misalnya nomor telepon ada 100. Berikutnya, selain dari nomor telepon, kita juga bisa mendapatkan database dari grup WA non admin. Grup WA non admin. Jadi begini, coba buka HP Bapak Ibu semuanya, kakak mbak semuanya, coba buka HP-nya. Lalu lihat WA-nya, ada nggak grup WA yang Bapak Ibu bukan admin di situ? Kalau kita bukan admin, biasanya misalnya grup WA SMA, grup WA kuliah, grup WA pengajian, grup WA partai, grup WA apapun. Coba dilihat, di situ kalau kita bukan admin, pasti banyak orang-orang di dalam grup yang kita belum save nomornya. Ya, kita belum save nomornya. Jadi itu hanya ada orang fotonya sama nomornya, belum ada namanya karena kita belum save. Nah, coba perhatikan apakah kita mengenal mereka dan apakah mereka bisa dimasukkan ke dalam calon prospek kita. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu punya 10 grup, ada 10 grup. Dan masing-masing 10 grup itu ada 100 orang. Ya, bayangkan ada 100 orang. Dan dari 100 orang itu 50%-nya belum kita save namanya. 10 grup, ada 100 orang per grup. 10 grup, saya yakin Bapak Ibu pasti punya lebih dari 10 grup. Tapi kalau ada 10 grup, di mana 10 grup itu ada 100 orang dan ada 50% dari orang-orang itu belum kita isi namanya, berarti ada berapa calon prospek? 10 kali 100, 1000 kali 50%, 500 calon prospek baru. Entah itu jadi reseller, jadi agen, atau jadi distributor. Bapak Ibu bisa tahu itu kemampuannya. Jadi dari grup WA kita bisa dapat 500 calon. Dari nomor telepon bisa dapat 100 calon tadi ya. Itu baru 2 loh. Yang ketiga, sumber database calon prospek potensial juga bisa kita dapatkan melalui Telegram grup. Telegram. Dan ini grup Telegram ini amazing banget. Bapak Ibu bisa bikin grup Telegram sendiri, atau Bapak Ibu bisa memprospek orang-orang di dalam grup Telegram orang lain. Misalnya grup Telegram Mastah, biasanya Mastah itu punya banyak member atau punya banyak anggota dalam sebuah grup Telegram yang kita masuk di dalamnya, yang kita ada di dalamnya. Lalu kita lihat ada namanya dan ada nomor HP-nya. Nah, kita list aja tuh, tulis di Excel nama dan nomor HP-nya. Setelah itu kita telepon, hubungi, kita prospek, atau kita WA, atau kita Telegram, terserah. Tapi intinya setelah itu kita prospek. Intinya kan kita punya database. Kalau dari grup Telegram Bapak Ibu bisa dapat minimal tuh 1000 sampai 10.000 database baru. Jadi begini, dari HP ada 100, dari grup WA ada 500, dari Telegram ada 10.000. Dari 10.000 tambah 500 tambah 100 itu sudah 10.600. Bayangkan dari 10.600, masa sih nggak dapat 100 orang yang kita closing jadi reseller atau jadi agen atau jadi distributor. Mungkin pada telepon pertama misalnya, pada saat kita telepon pertama orangnya masih mikir-mikir. Nah, rata-rata untuk memprospek orang membutuhkan 8 kali follow up. Jadi setelah Bapak Ibu punya ini semuanya, nomor 5 saya tuliskan sebelah sini karena tidak cukup. Nomor 5, buatkan form prospek calon, misalnya calon konsumen atau jaringan. Lalu tuliskan begini Bapak Ibu, bikin formnya seperti ini ya. Bapak Ibu kelihatan formnya? Kalau nggak kelihatan tolong komen, nanti saya dekatkan ya. Nomor, nama siapa? Nama calon prospeknya. Lalu kemudian sumber itu maksudnya gimana? Sumber database-nya. Apakah itu dari WA, apakah itu dari nomor HP kita? Karena ini penting ya. Sumber. Lalu media untuk kita hubungi apa? Media. Lalu di sini ada C1, C2 sampai C8. C itu artinya kontak 1, kontak 2. Jadi kita follow up sampai 8 kali. Nah, setiap bulan kalau kita pengen menambah 100, kita perlu punya 1000 database baru atau 1000 database yang kita akan hubungi. Bisa jadi kita ketemu, misalnya kalau distributor misalnya
untuk jadi distributor 10 juta, oke mungkin kita harus ketemu untuk presentasi mungkin, tapi intinya kita harus punya database. Bayangkan sumber database tuh udah banyak banget, banyak bingit gitu ya. Jadi kalau udah banyak ya, jadi kita tinggal prospek. Tapi prospek itu ingat ya, ada hukum. Saya pernah menuliskan hukum 10 7 3 1 10 7 3 1. Kalau kita menelpon 10 orang atau memprospek 10 orang atau meng-email 10 orang, yang email kita, pesan kita hanya akan sampai di 7 orang. Tidak semua akan membaca email kita, tidak semua akan mengetahui pesan kita yang masuk. 7 orang. Dan yang akan merespon, bertanya-tanya, merespon balik 3 orang. Dan dari 3 itu yang akan closing 1 orang. Berarti kalau kita punya 100 database, kita kirimin email, kita kirimin WA, kita telepon, kita ajak ketemu, mungkin 70 orang yang akan menerima pesan kita, 30 orang yang akan mau ketemu dengan kita, mau telepon, terima telepon kita, mau mendengarkan penjelasan kita, dan 10 orang yang akan kita closing. Berarti kalau kita pengen meng-closing 100 orang di 1 bulan, maka kita perlu memiliki 1000 database. Sumber database jangan tanya dari mana, saya sudah memberitahukan sumber database-nya. Bapak Ibu bisa dapatkan banyak. 1000 database yang kita hubungi, 1000 database yang kita telepon, 1000 database yang kita follow up. Dari 1000 itu selama 8 kali, ingat butuh 8 kali follow up. Dalam 1 bulan 8 kali follow up. Di akhir bulan kita bisa meng-closing dari 1000 itu, kita bisa meng-closing 100. Jadi cara untuk meng-closing 100 orang itu kita sudah belajar di sini. Pada pertemuan besok saya akan mengajarkan pada video live kali ini seperti ini. Pada pertemuan berikutnya 2 pekan lagi, hari Senin 2 pekan lagi, saya akan mengajarkan bagaimana cara mengelola para agen, para jaringan, para distributor agar mereka aktif jualan, agar mereka aktif menjualkan, agar mereka penjualannya tinggi. Tapi di video kali ini, video pertama, saya mengajarkan cara merekrut terlebih dahulu. Sampai di sini, kalau Bapak Ibu, Mas, Mbak, Kak, semuanya mempraktekkan ilmu ini, 2 minggu lagi kita ketemu, kayaknya akan sudah punya banyak jaringan dan siap untuk menerima ilmu tentang bagaimana membuat jaringan kita aktif, jualannya lebih banyak. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh sampaikan di bawah ini, di bawah meja atau di bawah mana ya? Ya intinya disitulah, sampaikan di komen pertanyaannya. Insya Allah kalau bisa jawab akan saya jawab, saya bantu. Setiap 2 pekan jam 11 kita akan ada live seperti ini, dan boleh mengundang siapapun untuk ikut. Follow Instagram saya @fitra.saleh untuk mendapatkan informasi-informasi tentang bisnis, tips-tips tentang bisnis. Follow YouTube saya, YouTube Fitra Jaya Saleh. Tinggal buka YouTube lalu cari Fitra Jaya Saleh. Lalu jangan lupa untuk nonton, like, and subscribe. Apa namanya? Subscribe. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Dan juga banyak informasi-informasi yang saya berikan di Facebook saya, Fitra Jaya Saleh Hehansa. Ikutin itu untuk mendapatkan informasi, ilmu-ilmu bisnis, keterangan-keterangan tentang bagaimana cara mengelola bisnis lebih baik agar membuat bisnis kita menjadi semakin bertumbuh. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanya di komen di bawah. Ya, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.